lil mukhlisin ay siyama arafata asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul waqtil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah yang senantiasa saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, salawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat, semoga senantiasa tercurah. Pagi hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah saudaraku sekalian, tiada lain dan tiada bukan hanya mengharap agar kiranya Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kenapa yang saya bahas pertama adalah rahmat Allah. Sesuai dengan porsinya, maka kalau kita sedang ceramah memberikan penghormatan itu kepada hadirin, itu umumnya menggunakan kata-kata rahimakumullah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ternyata setelah saya kaji, memang pas, karena masing-masing manusia itu ada tingkatannya. Nabi saja disebutnya beda-beda. Nabi kita Muhammad itu disebutnya Habibullah. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Nabi Musa Kalamullah. Nabi Isa Ruhullah. Para sahabat radhiyallahu. Para ulama karamallah. Bapak Ibu yang rajin sholat subuh berjamaah rahimakumullah. Dan yang paling terakhir laknatullah. Jadi tergantung kita ngumpulnya di mana, tergantung diri kita. Pentingnya kita mengharap rahmat Allah itu, ini jangan terlalu bangga dulu. Ketika kita sudah dikasih kekuatan, ringan langkah kaki kita menuju ke masjid untuk sholat jamaah, Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Apalagi kondisi subuh ini paling berat, betul. Kondisinya ini lagi berat-beratnya. Maklum kemarin kita udah capek robohin sapi, betul. Sekarang subuh-subuh harus datang pula ke masjid. Tapi yang demikian itu ada janji dari Allah. Orang yang meringankan langkah kakinya menuju ke masjidnya Allah untuk ibadah, yakinlah di situ ada curahan rahmat. Masuknya kita ke surga itu, kata Rasulullah, bukan karena amal kita, tapi semata-mata karena kasih sayangnya Allah. Kita pelan-pelan ngajinya. Tidak ada satupun amalan yang baik dari seseorang itu mengantar dia ke surga. Wala yujibuhu minan nar, dan menjauhkannya dari neraka. Nah ini Pak, wala ana, dan juga bukan aku. Artinya apa? Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga juga masih mengharap rahmat Allah. Kita baca sarah hadis ini, ternyata di situ ada kalimat wala ana, dan bukan aku. Artinya Rasulullah juga masih mengharap-harap rahmat kasih sayang. Masuknya kita ke surga itu illa birahmati minallah. Di situ ada huruf ba-nya. Kalau kita mempelajari bahasa Arab namanya sababiyah, dikarenakan sebab rahmat dari Allah Subhanahu. Ini yang pertama, mengharap rahmat Allah.
Sekarang kalau kita sudah tahu masuk surganya manusia, selamatnya manusia di akhirat itu karena rahmat Allah, tinggal kita berusaha bagaimana kita meraih rahmat. Allah memberikan solusi di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nanti Bapak cari surat apa, ayatnya berapa, cari sendiri biar baca Quran. Kalau disebutin sekarang keenakan. Kalau pengen mendapat rahmat Allah, yang pertama innalladzina amanu, harus beriman. Pertahankan keimanan kita, pertahankan keyakinan kita. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap sesuatu yang harus diyakini dan diperintahkan untuk diyakini. Pertahankan keyakinan, keimanan. Sudah beriman Pak? Sudah. Jangan lupa yang kedua, walladzina hajaru. Yang kedua, langkah kita mengharap ridho, mengharap rahmat Allah, hajaru, berhijrah. Tanpa berhijrah kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau mau kayak gitu terus gak ada perubahan, kapan rahmat Allah akan datang? Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau dibiarkan, dia kerenyang terus, manja terus. Bapak biasa begadang malam, subuh bangun pagi jam 6:30. Kalau kayak gitu terus gak mau hijrah, ya selamanya kan seperti itu. Semoga yang hadir di sini termasuk orang-orang wal hajar, orang-orang yang berhijrah. Apa makna hijrah itu? Hijrah itu menuju, Pak, bukan pergi. Kita kadang-kadang keliru mengatakan hijrah itu pergi, karena Rasulullah itu pergi ke Madinah. Padahal menuju. Menuju itu artinya meninggalkan. Hijrah itu artinya ada yang ditinggalkan. Kalau bahasa Al-Qur'annya minadh-dhulumati ilan nur, artinya meninggalkan dhulumat. Dhulumat itu kegelapan. Kegelapan itu artinya unsur-unsur ketidakbaikan. Ada kekafiran, ada kemusyrikan, ada kebodohan, kejahilan, ada kemunafikan, ada su'ul. Itu namanya dhulumat. Menuju kemana kita? Nur. Nur itu bisa dikatakan cahaya secara fisik, betul. Tapi nur di situ artinya sesuatu kebenaran. Kebenaran bukan menurut kita, kebenaran bukan menurut manusia, tapi kebenaran menurut Allah Subhanahu. Itu makna hijrah. Meninggalkan. Kalau tidak meninggalkan berarti belum hijrah. Ini mohon maaf, orang yang amalannya baik tapi keburukan ini tidak ditinggalkan, maka belum dikategorikan hijrah. Dan ada seperti itu. Hijrah dengan lesan contoh, baca Qur'annya tambah rajin. Tapi kalau sudah marah sama istrinya, memaki-makinya, ini hijrahnya belum. Kenapa? Karena belum meninggalkan sesuatu yang tidak baik, walaupun kebaikannya sudah ada. Maka jangan dibilang hijrah itu ringan, ternyata beratnya luar biasa. Tapi jangan lupa, dalam Al-Quran orang yang berhijrah itu beberapa keistimewaan diberikan kepadanya. Satu, akhdul darajat, derajat yang agung. Ini hanya diberikan kepada orang yang mau berhijrah. Yang kedua, keluasan rezeki juga diberikan kepada orang yang mau berhijrah. Maka jangan heran ketika kita melihat Rasulullah bagaimana terpuruknya di Mekah, ketika beliau hijrah ke Madinah, Masya Allah, bisa membangun pemerintahan di sini, bisa mengatur perekonomian umat juga di sini. Maka saya yakin yang jauh-jauh dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan berhijrah ke Batam ini bisa memperbaiki ekonomi.
itu salah satu. Satu, orang yang berhijrah Allah janjikan rahmat. Yang kedua, wajahadu, orang yang mau berjihad, berjuang di jalan Allah, pintu rahmat Allah sangat terbuka. Tidak satu pun nabi yang tidak berjihad. Bahkan para sahabat terlibat juga jihad, tabi'in berjihad, ulama berjihad. Maka mereka lah orang-orang yang rahimahullah mendapatkan rahmat dari Allah. Jihad itu memang betul dikatakan perjuangan, tapi tidak boleh identik perjuangan itu dengan peperangan. Karena jihad itu juga sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau jika dikatakan berperang itu ada subjeknya, maka subjek pun harus kita ketahui. Karena peralatan perang itu disesuaikan dengan kondisi dan apa yang kita perangi. Kalau kita mau menang, maka teori berperang kan, kata orang zaman dulu, kalau kamu mau memotong pohon nangka, yang paling praktis pakai kampak. Tapi kalau kamu mau motong kumis, yang paling praktis pakai pisau silet. Jangan terbalik. Motong pohon nangka pakai pisau silet. Kapan potongnya? Motong kumis pakai kampak. Ya memang kumisnya hilang, tapi bibirnya juga lenyap. Kan seperti itu. Maka jihad itu banyak macamnya, tidak harus berperang, sesuai dengan situasi yang ada. Di lingkungan kita banyak kejahilan, kebodohan, kita perangi jihad. Banyak kemungkaran, kemaksiatan, kita perangi jihad. Banyak kefakiran, banyak kemiskinan, kita perangi jihad. Termasuk ada masjid yang sepi, Pak, kita makmurkan, ini juga jihad. Luar biasa. Makanya Bapak datang ke sini subuh-subuh ini termasuk jihad untuk memakmurkan masjid. Moga-moga jihad Bapak diterima. Jadi jihad itu tidak harus mengangkat pedang, tidak harus semuanya berceramah. Akmalul amal khairun min amsalul amal khairun min amsalil qaul. Contoh dengan perbuatan itu lebih baik daripada contoh dengan perkataan. Tanggal Bapak Muslim, Masya Allah. Tapi kalau subuh nggak pernah ke masjid, efektifnya itu menurut saya nggak usah Bapak ceramahin. Karena mungkin Bapak nggak pandai ceramah, malah jadi kelahi, betul Pak? Lebih baik Bapak bangun pagi aja. Subuh Bapak udah mandi, pakai pakaian rapi, lewat saja di depan, nggak usah ngacak juga enggak. Nanti suatu saat dia akan nanya, Wah, subuh itu kemana Bapak? Ke masjid. Ngapain di sana? Sholat subuh berjamaah. Lama-lama terbuka. Aku besok mau ngikut, cuma belum punya sarungnya. Nah ini, Bapak ambil sarung kasihkan sama dia. Pecinya belum ada, Bapak ambilin peci untuk. Ini jihad Bapak. Satu orang berangkat, Masya Allah, Allah kasih limpahan pahala. Luar biasa. Kalau ceramah kadang-kadang gak efektif. Ceramah seperti ini, manusia sekarang itu mohon maaf, memang susah menghindar dari maksiat. Makanya gampang lupa. Ceramah gak kurang-kurang, ya baru di TV itu, masa subuh ceramah, nanti dulu ceramah lagi, apalagi Ramadan ceramah atau isinya. Dia akan musiman. Tapi habis itu masyarakat lupa lagi, betul Pak ya? Lupa lagi. Karena memang inilah zaman akhir ya seperti ini. Kita sulit sekali menghindar dari maksiat. Di mana-mana. Dan salah satu yang melupakan ilmu yang ada pada diri kita karena rajinnya kita bermaksiat. Jangan heran Imam Syafi'i begitu kuat hafalannya, kenapa? Rajin menjaga diri. Bahkan anak kiai saya itu sampai dia hafal ribuan hadis. Kecilnya itu memang istimewa. Jadi kalau ke madrasah itu nggak pernah lewat perkampungan, lewat jalan khusus. Sampai dia balik tidak pernah menatap
bahkan lebih banyak maksiatnya daripada kita. Coba Bapak kalau nengok HP lebih banyak kan lama nengok HP atau baca Qurannya? Apalagi kalau sudah main aplikasi, sudah mulai Facebook, Twitter, Instagram, wah Pak, saya punya sih masalah. Itu tidak mau ada iklannya, betul Pak? Gak mungkin kita langsung cek iklannya hilang, gak mungkin mesti sepintas neng. Apalagi Instagram sekarang disusupi sama Yahudi sama Nasrani, gambarnya kayak gitu. Saya pun gak pernah lagi nengok yang lain. Hilang amalan saya. Begitu buka mereka memang pandai. Sekali kita buka itu iklan muncul ya kayak gitu. Memang strategi mereka. Supaya apa? Supaya keilmuan Islam yang ada pada diri kita itu luntur bujanya seperti itu. Kalau orang Islam sudah mulai luntur ilmunya, orangnya sudah mulai bodoh, ibarat kerbau nanti sudah dicucuk hidungnya tinggal ditarik. Nauzubillah min hajaru wajahatu. Kata Allah, orang-orang yang hajaru wajahatu, mereka lah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang yarju itu mengharap-harap rahmat Allah dengan satu keyakinan wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu dan yang maha pengampun lagi maha kasih. Sekali lagi Bapak pengen mengharap rahmat Allah, pagi ini cuma saya bisa menyampaikan 1 hijrah, 2 ini sampai jam berapa? Usuk-usuk. Nanti gulenya udah gak enak lagi. Nah, sekarang sudah dapat ilmu hijrah sama ilmu jihad. Bapak jangan salah paham. Pak, apakah kita berperang mengangkat senjata juga jihad? Saya akui memang jihad. Palestina, apa ya? Jihad di sana. Suriah, jihad di sana. Tapi kalau di Korea dia nggak usah angkat senjata. Tengok loh, jaga di belakang Bapak. Yang sudah tua loh, agak produktif gitu loh Pak. Ditengok sama Bapak, anaknya berapa? Bapak bilang sama istri, bilang apa Pak? Bilang ada beras ya. Kita punya duit berapa? Kasihkan sama dia. Ini jihad Pak. Jangan lupa, masyarakat kok bodoh seperti ini, lingkungan kita ada, datangkan orang alim ke sini. Ini jihad Bapak juga, supaya mereka berpengetahuan tentang agama. Jadi agama itu bukan hanya label, bukan hanya identitas. Agama itu bikin dengan keilmuan. Repotnya kita kadang-kadang, kenapa kok momen agama itu jadi euforia, jadi rame, tapi di situ banyak kelemahan karena faktor utama adanya kelemahan ilmu. Jihad sudah, hijrah sudah, tidak cukup. Kita harus nyontoh kepada siapa? Kepada orang yang sudah hijrah, kepada orang yang sudah jihad. Dzulhijjah itu terkenal dengan orang yang soleh. Siapa? Kakek moyangnya Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihi. Tidak satu pun Nabi yang tidak hijrah. Kalau Bapak mau tahu sejarah, maka laqad kana qisasul anbiya ibratan lil ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah para nabi itu ada ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang albab itu kalau menurut saya mempunyai kecerdasan, yang mau berpikirlah. Apakah Nabi Ibrahim itu hijrah? Masya Allah, hijrahnya beliau tidak nanggung-nanggung. Beliau memang menuju apa? Menuju ke medan perjuangan, memperjuangkan agama tauhid, tapi juga meninggalkan apa? Bukan hanya kemusyrikan beliau. Beliau memang tidak musyrik karena wama kana minal musyrikin. Tapi ketidaktahuan beliau tentang tauhid beliau tinggalkan, sehingga beliau meraih tauhid itu dalam bidang agama, bahkan keluarga pun ditinggalkannya. Di tengah lembah yang tersantan, Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihis itu berani berhijrah, meninggalkan anak dan istri. Tapi Nabi Ibrahim tidak tinggal diam. Meninggalkan anak dan istri, beliau juga bertawakal. Inilah konsep yang dipegang oleh Rasulullah
fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kalian sudah mempunyai tekad bulat asa, fatawakal, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang tawakal. Nabi Ibrahim juga bertawakal. Makanya beliau berdoa kepada Allah. Di antara doanya adalah Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, setelah meninggalkan anak istri, beliau menandakan tangan, jadikan daerah ini, kalau bahasa sekarang sudah negara ini, baladan aminan, daerah negara yang aman, aminan. Juga dikatakan aminan ini yang nantinya akan banyak orang-orang yang beriman. Karena di situ tanahnya gersang, beliau juga tahu ekonomi, beliau menandakan tangan warzuq ahlahu, karuniakan rizki kepada ahli, kepada orang yang ada di negara ini. Rezeki tentang apa? Minas samarot, dari buah-buah. Makanya jangan heran Pak, tidak sedikit daerah yang tadi bergersang, ekonominya terpuruk, kedatangan Nabi itu berkahnya bisa berubah. Bahkan Bapak tengok sendiri, kalau sekarang mungkin segala macam keilmuan pertanian sudah memadai. Dulu Pak, orang itu kagum dengan negara Saudi Arabia. Gersang, tandus, panas. Herannya kata ulama, kenapa? Di sana tidak ada pohonnya, tapi bisa ada buahnya. Di sini Pak ada pohonnya, susah buahnya. Ini hebatnya kan kayak gitu. Saya nanya sama tetangga saya jadi TKW, apa di Saudi sana Mbak ada semangka? Semangkanya gede-gede banget. Padahal dari mana? Nanamnya di luar. Kok bisa buahnya dapat? Yang jeruknya, yang anggurnya. Kalau ormas sudah jelas di sana. Ini salah satu kehebatan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita benar-benar sudah mau hijrah, maka ayo mempelajarilah bagaimana orang-orang yang sudah hijrah sukses hijrah. Nabi Ibrahim juga berhijrah, jihadnya juga luar biasa. Nabi Ibrahim jihad bukan hanya di anfusihim, dengan dirinya, tapi di amwalihim, dengan apa? Harta bendanya. Nah inilah yang sudah diikuti oleh bapak-bapak. Jadi kalau bapak kemarin sudah berkorban, berarti bapak sudah hijrah. Mengikuti siapa? Orang yang hijrah. Nabi Ibrahim alaihi itu hijrah bil amwali wa anfusihim. Kalau wa anfusihim masing-masing Pak. Karena takdir Allah itu kita akan menghadapi masing-masing juga. Kalau Rasulullah menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, iya. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, iya. Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud, semuanya berhadapan-hadapan. Bapak jangan dikira tidak berhadapan ketika berjihad, semuanya akan berhadapan. Apa tukang ceramah? Apalagi tukang ceramah berhadapan Bapak dengan segala macam problem yang ada. Disitulah kita harus ikutin kesabaran-kesabaran. Yang jelas saya sangat kagum dengan Nabi Ibrahim itu, bukan hanya ketauhidan keimanannya, ketakwaannya. Ini yang sering saya ambil hikmah dari Ibrahim ini. Wah Pak, wirahi. Wirahi itu artinya berat hatinya beliau. Salah satu contoh, ketika beliau masih lajang mau mendapatkan istri, ditakdirkan oleh Allah itu kan mendapati sumur yang di situ berjubel orang ambil air. Ketika pulang menghantar, ketika mengambil air, beliau menolong 2 orang gadis. Ketika itu diajak main ke rumahnya. Nah ini wirahinya di sini luar biasa. Ketika berjalan saja Nabi Ibrahim, dia tidak mau di belakang 2 gadis ini. Biar aku jalan di depan. Ini wirahi. Artinya apa? Jangan sampai matanya melihat Allah perempuan. Padahal saya yakin di situ waktu itu perempuan ini memakai baju yang tertutup. Tapi kenapa kok Nabi Ibrahim ini di depan? Di padang pasir itu angin sangat kencang.
Ditakutkan, dikhawatirkan angin menerpa tubuh perempuan, lekuk-lekuk tubuhnya nanti nampak. Masya Allah, sampai segitu apa? Bapak sanggup nggak seperti itu? Musa malah sengaja kadang-kadang betul nggak? Kapan anginnya datang malah kayak gitu? Ini yang melalui. Karena Nabi Ibrahim nggak mau di belakang, di depan. Makanya saya pun ikut Nabi Ibrahim. Kalau saya ceramah depan ibu-ibu nggak pernah di belakang, pasti di depan. Maksudnya apa? Menjauh. Kemarin ada yang bertanya, Pak, kan kita nggak boleh nengok perempuan. Kalau bapak ceramah gimana? Ya saya jawab, ta'aluli ulama ada yang memperbolehkan dengan niat taklim. Kenapa? Pelindung. Kapan lagi kita menyampaikan kepada mereka kebenaran? Dengan harapan pokoknya rajin-rajin minta ampun kepada Allah. Yang kedua, ada kelonggaran ulama. Yang penting kamu harus menjaga hati kamu. Jangan sampai ada ketertarikan. Dasar. Makanya saya bertahan terus. Dan alhamdulillah jamaah saya rata-rata nenek-nenek semua. Saya nggak begitu tertarik sama mereka. Dan yang jelas kata ulama, lampiaskanlah hasratmu itu kepada yang berhak untuk dilampiaskan. Siapa? Istri dirimu. Makanya ketika kita berhadapan dengan perempuan, namanya manusia, tidak munafik kita. Mesti ada ketertarikan, betul Pak? Beruntung Bapak yang punya istri Pak, lampiaskan kepada istrinya. Bisa melampiaskannya enggak? Jangan ketawa nggak paham loh Pak. Melampiaskan itu begini, Pak. Bapak kok sekelebatan, kalau sekelebatan ya terlalu cepat. Nggak sengaja lah, nengok perempuan kok hidungnya maju, bapak tertarik. Itu kan perempuan ajnabiyah lain. Maka lampiaskan. Semanju-manjunya ibu dia masih manju hidup istri. Walaupun kenyataannya pesek nggak masalah. Maka yang tergoyang itu istrinya. Seperti itu pelampiasan namanya. Yang repot itu kalau penceramah masih lajang, mau lampiasin sama siapa? Bingung. Atau beruntung bapak yang punya. Memang tidak semuanya berpengetahuan tentang masalah ajnab. Bapak sekalian yang saya sayangi dan saya muliakan, kita tarik kesimpulan sebelum kita pulang. Yang pertama, setelah kita yakin bahwasanya kita masuk surga itu karena rahmat Allah, maka berusaha semaksimal mungkin. Caranya yang pertama berhijrah, mau tidak mau. Yang kedua, berjuanglah semampu kita. Jangan memaksakan diri sesuatu yang tidak mau. Karena Allah menjelaskan la yukallifu nafsan illa usahaha, maka sabar mereka saja. Yang ketiga, kita harus mau mencontoh kepada orang-orang yang sukses dalam berhijrah. Tanpa kita mencontoh, mustahil kita bisa berbuat yang lebih baik. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.